Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Shaimin shaimat pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah. Pada kali ini saya ingin membahas atau menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, karena pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian terkait dengan bagaimana keutamaan membaca Al-Quran, di dalam pengertian atau definisi dari Al-Quran tersebut sebetulnya sudah diketahui bahwa membaca Al-Quran memiliki keutamaan, karena membaca Al-Quran termasuk ibadah yang dinilai dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beberapa kitab, terutama yang disepakati oleh para ulama ahli usul fikih, dikatakan bahwa ma huwal Quran, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawati al-mankul ilayna bitawaturi al-maktub fil masahib min awwali suratil Fatihah ila akhiri suratin Nas, yang artinya bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang mengandung mukjizat dan dianggap beribadah orang yang membaca Al-Quran, yang sampai kepada kita secara mutawatir dan termaktub di dalam mushaf-mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah mengenai al-muta'abbad bitilawati, yaitu orang yang membaca Al-Quran dianggap beribadah. Ibadah tentunya memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaimin shaimat pemirsa Realita FM yang dirahmati Allah. Apa keutamaan dari membaca Al-Quran? Setelah kita tahu definisi Al-Quran, yang mana di dalamnya bahwa orang yang membaca Al-Quran dianggap sebagai beribadah kepada Allah, maka sebetulnya keutamaan membaca Al-Quran itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama di dunia, kemudian yang kedua di akhirat. Bagaimana di dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya apa? Ketika kita membaca surat Al-Fatihah saja, bayangkan satu huruf itu kita mendapatkan 10 pahala.
Kalau kita membaca surat Al-Fatihah mulai dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu tinggal kita kalikan, kita hitung berapa huruf mulai dari huruf ba sampai huruf nun pada lafaz waladhdallin. Kemudian kita kalikan 10. Artinya apa? Membaca Al-Qur'an di sini memiliki pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, pemirsa Radio Realita FM rahimakumullah. Yang kedua, membaca Al-Qur'an ternyata bisa menenteramkan hati dengan catatan ketika membaca tersebut bihuduril qalbi, yaitu dengan menghadirkan hati, menghadirkan jiwa, artinya kita khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abdullah bin Mas'ud merupakan salah satu sahabat yang alim atau mahir atau ahli di bidang Al-Quran selain Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Sahabat tersebut mengeluhkan tentang dirinya bahwa hatinya sedang gelisah, batinnya tidak tentram, kehidupannya carut marut dan sebagainya. Akhirnya apa yang disarankan oleh Abdullah bin Mas'ud? Beliau menyarankan, cobalah membaca Al-Quran dengan cara bihuduril qalbi, yaitu dengan cara menghadirkan hati. Kalau bisa ketika engkau membaca, berusahalah menangis. Karena apa? Orang yang membaca Al-Quran sebetulnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah beberapa hari sahabat tersebut membaca Al-Quran, ternyata kegelisahan hati, kegalauan hati dan sebagainya berubah menjadi ketentraman dan kedamaian. Shaimin, shaimat, pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati oleh Allah. Kemudian keutamaan yang ketiga, ini keutamaan yang bisa dirasakan di dunia, bahwa Al-Quran bisa menjadi penuntun hidup, bisa menjadi pegangan hidup, dengan catatan kita harus menghayati maknanya serta mengamalkan isinya. Bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi suluh, bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi penuntun kita kalau kita justru tidak pernah mempelajari isi Al-Quran. Oleh karena itu, kepada shaimin, shaimat, mumpung sekarang kita berada di bulan Ramadan, alangkah baiknya kalau kita bertadarus, kemudian mentadabburi isi Al-Quran guna kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Shaimin, shaimat, pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhirat seperti apa? Di akhirat, kata Nabi di dalam sebuah hadis, bahwa membaca Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah olehmu sekalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang kepadamu pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai syafaat bagi orang yang gemar membaca Al-Quran serta mengamalkan isi Al-Quran. Di sini sudah jelas bahwa kalau kita rajin membaca, kita gemar membaca Al-Quran, maka di akhirat kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Bagaimana syafaat Al-Quran? Apakah syafaat Al-Quran sama dengan syafaat-syafaat yang lain seperti syafaat Rasul, syafaat para syuhada, syafaat para ulama? Dalam hal ini Syekh Abdul Fattah Al-Qadi kemudian mengatakan bahwa syafaat dari Al-Quran berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Jika syafaat yang lainnya menyelamatkan seseorang dari api neraka, maka syafaat Al-Quran
bisa mencegah seseorang agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka, atau bisa mencegah seorang dari semburan api ketika dia dimasukkan ke dalam kubur. Jadi syafaat Al-Quran di sini lebih kepada pencegahan, berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Seperti contohnya kalau syafaat yang lain kita sudah dimasukkan ke neraka, kemudian karena kita mendapatkan syafaat atau pertolongan, akhirnya kita diangkis dari neraka. Tetapi syafaat Al-Quran berbeda dengan hal itu. Sebelum kita memasuki neraka, Allah sudah kemudian mengampuni, bahkan menolong orang tersebut tersebab karena dia di dunia rajin atau gemar membaca Al-Quranul Karim. Soimin, soimat, pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kubur, sebagaimana saya singgung tadi, bahwa syafaat dari Al-Quran itu berupa pencegahan. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa salah satu fitnah kubur, ketika seseorang memasuki alam kubur, maka nanti akan dihadang atau dipenuhi dengan api yang menyala-nyala dari segala sisi kuburan tersebut. Dan kalau kita selama masih hidup di dunia ternyata kita rajin atau gemar membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menolong kita, Al-Quran akan mensyafaat, sehingga api yang kemudian keluar dari alam kubur tersebut akan menyelamatkan kita semuanya. Soimat, pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati oleh Allah. Tidak hanya itu, bahkan nanti pada hari kiamat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan yang terdapat di dalamnya, maka Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kelak. Di sini sudah menjadi jelas terang dari sabda Rasul bahwa orang ketika masih hidupnya gemar membaca Al-Quran, maka orang tuanya pun, kedua orang tuanya pun akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan disebutkan kedua orang tuanya akan dibagaikan mahkota yang terang benderang. Kenapa orang tuanya mendapatkan kemuliaan sedemikian rupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sebagai balasan dari Allah bahwa orang yang gemar membaca Al-Quran tersebut tidak lepas dari didikan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang rajin membaca Al-Quran, maka tidak hanya bermanfaat kepada dirinya sendiri kelak, tetapi juga akan bermanfaat kepada kedua orang tuanya. Soimin, soimat, masyirul muslimin, pemirsa Radio Realita FM yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah kisah menarik yang saya kutip dari kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Di situ disebutkan ada seseorang yang sejak masa muda sudah gemar membaca Al-Quran sampai kemudian usianya menua. Ketika usia sudah semakin tua, pandangan semakin rabun, akhirnya dia tidak bisa membaca Al-Quran yang tulisannya kecil-kecil. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia menulis ulang Al-Quran tersebut sesuai dengan keinginannya, sehingga tulisan tersebut sangat besar-besar. Tulisan atau huruf Al-Quran tersebut ditulis dengan huruf yang besar-besar, dengan tujuan agar dia tetap bisa membaca Al-Quran, karena kebetulan dia bukan seorang hafizul Quran atau penghafal Al-Quran. Waktu pun berlalu, akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Sekitar 1 tahun setelah beliau meninggal, salah satu anaknya melaksanakan ibadah haji ke Makkah atau ke Baitullah. Dan sebagaimana tradisi kita, sebelum dia melaksanakan ibadah haji
di Makkatul Mukarramah, dia terlebih dahulu melaksanakan tradisi ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Madinah, tepatnya di Raudhah. Setelah melaksanakan ziarah kubur di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak tersebut kemudian pergi ke sebuah pasar yang ada di kota Madinah. Dia membeli sesuatu yang diperlukan, termasuk tasbih, Al-Quran dan sebagainya. Tetapi betapa terkejutnya anak tersebut ketika dia melihat Al-Quran yang persis seperti apa yang pernah ditulis ayahnya yang telah meninggal dunia. Dia kemudian meneliti, ternyata 100% Al-Quran yang dilihatnya di toko tersebut adalah buatan atau tulisan tangan yang pernah ditulis oleh ayahnya yang sudah meninggal. Didorong oleh rasa penasaran, anak tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko, "Dari mana engkau mendapatkan Al-Quran ini?" Kemudian dia mengaku bahwa dia menerima atau membeli dari seorang penggali kubur. Anak tersebut kemudian bertanya, "Bisakah engkau menunjukkan di mana orang tersebut?" Akhirnya si pemilik toko mengantarkan anak tersebut kepada seorang penggali kubur. Sesampainya di rumah penggali kubur, si anak tersebut bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan Al-Quran ini?" Si penggali kubur kemudian mengatakan, "Ketika oleh pemerintah aku disuruh memindahkan beberapa mayat, ternyata ada sebuah Al-Quran, sebuah mushaf Al-Quran yang utuh di samping jenazah, di samping seorang jenazah. Kemudian olehku Al-Quran atau mushaf Al-Quran tersebut aku ambil karena kebetulan aku tidak punya uang, akhirnya Al-Quran tersebut aku jual." Kemudian anak tersebut meminta kepada si penggali kubur, "Bisakah engkau menunjukkan?" Kemudian menggali kembali kuburan tersebut. Bisa. Akhirnya mereka menuju pemakaman Baqi'. Disitulah kemudian si penggali kubur menggali tanah atau menggali kuburan yang pernah dia gali sebelumnya. Ternyata si anak tersebut kemudian masuk ke dalam kubur, dan setelah dibuka ternyata betul bahwa ayahnya tersebut memang betul-betul dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa anak tersebut terkejut? Karena sebagaimana diketahui bahwa orang tua dan anak tersebut merupakan penduduk di sebuah negeri yang bernama negara Turki Utsmani. Bagaimana mungkin seseorang yang dikuburkan di negara Turki kemudian berpindah ke Madinah, termasuk Al-Quran yang pernah ditulisnya? Ini tidak masuk akal, bahkan tidak bisa diterima oleh akal. Tetapi kalau kita mendasarinya dengan keimanan, mungkin segalanya akan mudah diterima. Semoga kita semuanya karena berkah bulan Ramadan ini, kita digolongkan oleh Allah sebagai ahlul Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran dan senantiasa berusaha mengamalkan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan tentang keutamaan membaca Al-Quran ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa gemar membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.